Ya, lanjut ya. Jadi untuk 5.250 ini adalah pengurangan dari 7.000 dikurangi 1.750 ya. 7.000 dari mana? Dari P. P itu price ya. P itu price per unit atau harga jual, kemudian 1.750 per unit ini dari nilai PU-nya ya, atau variable unitnya sudah kita dapat sebelumnya ya. Jadi 5.250 itu pengurangan dari fresh unit atau harga jual dikurangi PU variabel unit. Jadi menghasilkan 5.250. Jadi 150 juta dibagi 5.250 menghasilkan 28.571 unit ya. Apabila kalian memakai kalkulator, maka di kalkulator kalian akan ada koma ya. Jadi 28.571,42 seterusnya. Jadi kalian apabila menemukan ini, karena untuk BEP atau break even point nilainya harus bulat ya. Jadi tidak ada koma. Jadi apabila menemukan ini, untuk komanya harap dihilangkan ya. Jadi hanya 28.571 saja ya. Untuk koma 4 dan seterusnya ini kalian buang ya. Jadi apabila untuk koma 4 ini tidak ada pembulatan, apabila ada di belakang komanya lebih dari 4 sampai 9, maka di depan tersebut dibulatkan ya. Contohnya seperti ini ya. Apabila menemukan ini, kalian berarti 34.483 ya. Karena di belakang 2 ini komanya 7. Jadi apabila komanya minimal 5 dan sampai 9, jadi kalian bulatkan di depan angka tersebut ya. Paham ya anak-anak? Jadi untuk komanya dihilangkan. Baik, kita lanjut. Jadi perusahaan harus melakukan penjualan sebanyak 28.571 unit agar terjadi BEP atau break even point. Jadi untuk BEP dalam unit ini menghitungnya seperti ini ya. Jadi kalian harus mencari variabel unitnya ya. Variabel unit ini rumusnya VC dibagi kapasitas produksi. Jadi VC itu variable cost atau biaya tetap dibagi kapasitas produksi. Baik. Kemudian untuk ditanyakan dua ya, berarti BEP dalam unit sudah, kemudian BEP dalam rupiah. Untuk BEP dalam rupiah, jadi kalian harus mencari nilai S ya. Nilai S-nya terlebih dahulu kalian cari, jadi mencari sales S itu sales volume, itu kapasitas produksi dikali harga jual per unit ya. Kapasitas produksinya 200.000 unit dikali 7.000 rupiah per unit. Seperti yang diketahui di soal ya, kapasitas produksinya 200.000, kemudian harga jualnya 7.000 per unit ya. Paham ya sampai sini anak-anak? Jadi untuk mencari sales volume atau S, rumusnya kapasitas produksi dikali harga jual per unit. Tinggal dikalikan saja ya, 200.000 per unit dikali 7.000 per unit menghasilkan 1 miliar ya, 1.400.000.000 atau 1,4 M ya. 1.400.000.000 ya nilai sales volume atau nilai S-nya ya. Jadi kita masukkan sesuai dengan rumus untuk BEP dalam rupiah. Ini rumusnya BEP sama dengan FC per 1 dikurangi dalam kurung VC per S ya. FC-nya itu fixed cost atau biaya tetap dibagi atau per 1 dikurangi dalam kurung VC, ini variable cost biaya tidak tetap dibagi S.
S-nya sales volume atau sales volume ya. Sudah didapat, jadi nilainya 1 miliar 1,4 M ya, atau 1 juta 1 miliar 400 juta. Mohon maaf, jadi nilai salesnya sales volumenya 1 miliar 400 juta atau 1,4 M ya. Ya, paham anak? Ya, paham anak-anak sampai sini? Kemudian apabila menemukan ini, kalian harus membagi terlebih dahulu ya. Pembagian terlebih dahulu yang ada di bawahnya, yang Bapak kurung buka dan kurung tutup. Jadi 150 juta per 1 dikurangi 0,25. 0,25 ini dari mana? Dari pembagian 350 juta dibagi 1,4 M atau 1 miliar 400 juta ya, menghasilkan 0,25. Jadi untuk dalam kurung ini kalian harus dibagi atau diselesaikan terlebih dahulu ya pembagiannya yang ada di bawah. Kemudian apabila sudah menemukan, jadi 1 dikurangi 0,25 menghasilkan 0,75. Jadi 150 juta dibagi 0,75 menghasilkan 200 juta. Jadi perusahaan harus mendapatkan omset sebesar 200 juta agar terjadi BEP. Jadi 200 juta ini per bulan ya. Jadi apabila perusahaan tersebut mendapatkan omset 200 juta per bulan ini, berarti dia sudah break even point ya. Paham sampai sini anak-anak? Jadi untuk nilai BEP dalam unit maupun BEP dalam rupiah ini harus bulat ya. Jadi Bapak jelaskan kembali, apabila kalian menemukan hasil seperti ini, berarti kalian membulatkan angka 2 menjadi 3 dan koma 7-nya kalian buang ya. Jadi hanya tersisa 34.483. Kenapa 83? Karena di belakang 2 ini koma 7. Paham ya anak-anak? Jadi apabila koma minimal 5 sampai 9, depan komanya harus dibulatkan. Jadi apabila 2 berarti dibulatkan menjadi 3. Ya, paham ya sampai sini anak-anak? Kemudian apabila menemukan seperti ini, 275.862 275 juta ya, mohon maaf, 862.068,9. Berarti kalian buang yang koma 9-nya. Nah, yang 8 ini kalian bulatkan menjadi 9. Jadi hasilnya 275.862.069 rupiah ya. Jadi bukan 68 rupiah karena 8-nya di belakang 8 ini koma 9 ya. Paham ya anak-anak sampai sini? Kemudian ada contoh lagi, apabila seperti ini 28.571,4 2 sekian-sekian, jadi kalian buang koma 4 sekian-sekiannya. Jadi kalian mengambil angka depan komanya ya, 28.571. Kenapa satunya tidak dibulatkan? Karena di belakang 1 ini komanya 4 ya. Jadi apabila komanya kurang dari 5, ini tidak dibulatkan, melainkan ini nilai aslinya ya. Ya, paham ya sampai sini anak-anak? Jadi untuk kata kuncinya, ini untuk komponennya ada 3 ya. Dalam break even point ada FC, fixed cost, biaya tetap, kemudian VC, variable cost atau biaya variabel, kemudian
PU atau variable unit. Jadi apabila kalian mendapatkan tugas mencari BEP dalam unit, kalian harus mencari variabel unitnya ya. Jadi variabel unitnya rumusnya ada VC dibagi kapasitas produksi. VC apa? Variabel cost atau biaya variabel. Jadi untuk rumusnya untuk mencari BEP dalam unit ini sama dengan FC dibagi P dikurangi PU ya. FC itu fixed cost atau fixed cost atau biaya tetap dibagi P itu price unit atau harga jual ya. P itu price unit atau harga jual dikurangi PU variabel unit. Jadi apabila ditanyakan BEP dalam unit, kalian harus menemukan variabel unitnya terlebih dahulu ya, baru dimasukkan ke BEP dalam unitnya. Oke, paham ya sampai sini anak-anak? Kemudian apabila ditanyakan BEP dalam rupiah atau BEP dalam rupiah, break even dalam rupiah, maka kalian harus mencari nilai S-nya ya. Nilai S itu sales volume. Jadi rumusnya kapasitas produksi dikali harga jual per unit. Ya, jadi tinggal dikalikan saja sesuai yang ada diketahui saudara. Kapasitas produksi 200.000 ya, dikali harga jual per unit. Harga jual per unitnya berapa? Ini 7.000 ya, 7 rupiah per unit ya. Paham ya sampai sini? Jadi harga jual ini sama dengan price per unit ya. Jadi P itu price atau harga. Jadi kalian ingat kata kuncinya P itu price per unit atau harga jual ya. Seperti yang ada di contoh soal ya. Jadi Bapak sarankan kalian bisa melihat atau menyimak video Bapak ini ya apabila kalian melihat di buku cetak di halaman 8081 ini agak sedikit bingung ya. Jadi apabila kalian menonton video Bapak ini sampai tuntas, insya Allah kalian akan paham. Ya, baik sampai sini paham ya. Baik apabila belum paham, kalian bisa japri Bapak langsung melalui WA-nya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan. Tetap semangat ya, usaha tidak bisa mengkhianati hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.